antara pegunungan dan aliran air, berdiri sebuah taman yang bukan sekedar ruang hijau. Taman Narmada, tempat di mana sejarah kerajaan, spiritualitas, dan kepercayaan akan air keabadian bertemu dan hidup hingga hari ini. Saya berada di Taman Narmada, Lombok Barat. Sebuah taman yang tidak hanya menyimpan keindahan, tapi juga keyakinan, kekuasaan, dan ingatan panjang tentang masa lalu. Disinilah konsep tentang air keabadian dipercaya pernah hidup dan dirayakan. Taman ini dibangun sebagai miniatur Gunung Rinjani, gunung suci bagi masyarakat Lombok. Setiap kolam, bangunan, dan juga jalur air memiliki makna spiritual dan simbol kekuasaan kerajaan. Air di Taman Narmada tidak hanya menjadi elemen keindahan. Ia dipercaya sebagai air yang membawa berkah, ketenangan, bahkan keabadian. Berjalan di dalam Taman Narmada, saya mulai menyadari bahwa taman ini tidak dirancang untuk dilihat secara cepat. Setiap ruang seolah mengajak pengunjung untuk berhenti, menurunkan tempo, dan merasakan kehadiran air sebagai pusat dari semuanya. Jalur, kolam, hingga bangunan-bangunannya disusun berlapis, menciptakan perjalanan, bukan sekedar pemandangan. Di sini, air tidak hanya mengalir di kolam, tapi juga mengatur ritme ruang. Semakin ke dalam, suasana terasa semakin tenang. Seolah taman ini memang dirancang sebagai tempat perenungan. Bukan hanya untuk raja di masa lalu, tapi juga untuk siapapun yang datang hari ini. Halo Pak Agung, apa kabar? Wah, udah lama kita nggak ketemu nih Pak. Pada hari ini senang banget soalnya bisa eksplor nih Taman Narmada ini. Iya, betul. Jadi kabarnya baik ya Pak ya? Baik. Nanti Rada pengen eksplor, tapi sebelum itu Rada banyak banget nih Pak pertanyaan soal kayak yang pertama, seberapa sering sih Pak para pengunjung itu bertanya soal Taman Narmada ini? Dan biasanya apa aja yang ditanyain? Kalau pengunjung bertanya ini sudah pasti sejarah yang paling utama. Sejarahnya. Ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya objek wisata, apapun bentuknya, makanan, pasti yang ditanya dulu latar belakang sejarahnya itu. Betul banget, iya. Betul banget ya. Betul. Terus kemudian apa lagi Pak? Setelah itu mungkin bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagian apa sih yang ada di sini? Seperti itu. Oh gitu. Nah, tadi kan kita sudah sempat mendengar atau sekilas tentang sejarahnya. Memangnya Taman Narmada ini dibangun pada zamannya siapa Pak? Taman Narmada ini dibangun pada zaman kerajaan Cakranegara. Yang mana rajanya beliau bernama Anak Agung Anglurah Gedingurah. Oh gitu. Jadi Taman Narmada ini dibangun sekitar 1800-an. Kalau nggak salah 1803 mungkin ya. 003. Udah lama banget Pak. Ya, udah lama. Totalnya berapa hektar nih Pak? Kalau mungkin kita perkiraan ya mungkin untuk areal wisatanya aja 10 hektar mungkin. Oh gitu. Tapi sesungguhnya Pak, kalau kan tadi kita ngebahas juga tentang sejarahnya, kemudian biasanya Pak, orang-orang akan selalu bertanya tentang apa keterkaitannya antara Taman Narmada ini dengan sejarah di Lombok gitu, dan apa aja sih poin positifnya gitu Pak? Kalau keterkaitannya sudah pasti ya, jadi ini kan adalah bagian daripada warisan kerajaan Cakranegara, yang mana sering orang menyampaikan bahwasannya ini warisan kerajaan Karangasem bahasanya. Jadi sepertinya itu mungkin apa ya, kemiripan gitu Karangasem, cuma kerajaan Cakranegara ini sebenarnya berdiri sendiri. Oh gitu.
Wow, sejarahnya luar biasa. Jadi pengen makin cepet-cepet eksplor. Iya. Soalnya saya sering banget ketika datang ke Taman Narmada ini mendengar tentang Balai Petirtan. Iya. Nah, itu boleh nggak saya diajak eksplor? Iya. Boleh ya? Mari. Yuk kita ke sana, let's go. Taman Narmada ini memiliki keindahan yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Betul. Tapi ini tadi saya juga sempat baca kalau misalnya tempat ini menjadi kolam pemandiannya dayang-dayang. Itu benar nggak Pak? Ya mungkin gitu. Karena ini kan adalah mata air gitu. Jadi mata air ini sudah pasti nanti dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Oh gitu. Tapi sebesar ini ya Pak ya? Iya. Kalau dulu kan mungkin kalau info yang saya tahu jadi tempat pemandian dayang-dayang. Kalau sekarang hanya untuk kolam biasa juga atau seperti apa Pak? Ya ini biasanya untuk rumah mancing bahkan. Oh iya, berarti ikannya banyak banget ya Pak? Iya banyak. Ini tuh airnya benar-benar langsung dari mata air? Ya ini kan memang dari mata air. Dan diyakini mata air ini dari Gunung Rinjani. Oh gitu. Iya. Ini kita udah mau deket belum Pak ke Balai Petirtaannya? Ya udah deket. Udah deket ya? Iya. Tapi ini Balai Petirtaan ini biasanya untuk apa sih Pak fungsinya? Untuk ini apa namanya kayak kita bilang mohon agar kita diberikan panjang umur gitu. Oh gitu. Iya. Ini kita duduk di sini dulu ya Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Misi. Sebenarnya saya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Salah satunya adalah asal muasal air abadi itu sendiri. Gimana sih Pak ceritanya? Asal muasal air abadi itu memang diyakini ini air sumbernya dari Gunung Rinjani. Oh. Iya. Kemudian dibuatlah ke Taman Narmada atau seperti Iya, apa Pak? jadi dibuat ini sebenarnya Taman Narmada ini kan replikanya Gunung Rinjani. Oh gitu. Iya. Baik. Iya. Tapi untuk khasiatnya sendiri ada nggak Pak? Sudah pasti ada. Oh gitu ya. Apa nih? Sudah Kita pasti awet ada. muda atau gimana? Ya, itu salah satunya awet muda. Gitu. Oke. Karena raja kalau tidak salah umur beliau itu mungkin lebih 100 tahun mungkin ya. Jadi ratusan tahun umur beliau. Gitu. Wow, luar Iya. biasa ya Pak ya kalau kayak Seperti gitu. itu. Tapi pada saat mungkin ya kalau zaman sekarang kan ini rakyat boleh minum air abadi Iya. ini. Tapi pada masa tersebut apakah hanya keturunan bangsawan atau raja saja yang boleh minum air abadi ini? Kalau waktu itu yang saya tahu ya raja saja gitu. Nah, tapi mungkin raja meminum itu mungkin diberikan ke keluarganya kita kan tidak tahu. Kalau ritual khususnya ada nggak sih Pak sebelum minum air abadi ini? Hanya beliau yang tahu. Oh gitu ya, karena kan ini termasuk air yang Iya. mungkin disucikan, disakralkan gitu ya. Beliau yang tahu itu, raja yang tahu. Oke, kita ngebahas tentang jejak kerajaannya Pak. Sebenarnya apa hubungannya air abadi ini dengan kerajaan Mataram dulu Pak? Kerajaan Mataram itu sebenarnya cikal bakalnya kerajaan Cakranegara ini. Nah, jadi kerajaan Mataram itu memang awal di Mataram juga. Di Pendopo sekarang, jadi itu kerajaan Mataram. Iya. Kemudian setelah kerajaan Mataram bisa mengalahkan Singasari, menjadilah kerajaan Cakranegara. Oh, Gitu. gitu. Iya. Jadi ada beberapa kaitannya gitu ya, cuma nggak Iya. yang spesifik banget gitu Iya. ya Pak ya. Nah, Oke, tapi saya pernah mendengar bahwa ini informasi yang saya dengar gitu ya Pak ya dari masyarakat juga, bahwa Taman Narmada ini dibuat sebagai replikanya Gunung Rinjani dan Betul. Taman Sagara ya Pak ya? Iya betul. Oh Danau itu Segara Anak. Danau Sagara. Segara Anak. Oke, Danau Segara Anak gitu Anak, ya Pak ya. Nah itu benar Pak? Benar-benar. Itu boleh didengar nggak sih, diceritakan nggak sih kisahnya seperti apa sih Pak? Kok bisa sampai dibuat replikanya miniatur seperti ini gitu? Jadi gini, dulu ceritanya raja itu sudah tidak mampu lagi melakukan pendakian, gitu. Pendakian ke Gunung Rinjani. Maka dari itu dibuatlah replika Gunung Rinjani. Nah, sehingga ritual-ritual yang dilakukan di Gunung Rinjani itu diritualkan di sini. Oh gitu. Ya. Jadi terlalu jauh, makanya dibuatlah replika atau miniaturnya di Taman Narmada ini. Iya betul. Berarti ritualnya berpindah langsung tuh ya Pak ya ke Iya. sini ya. Nah, iya. Oke. Nah, tapi total kolam atau pemandian air di sini tuh ada berapa banyak sih Pak? Kalau yang saya tahu ini kolam ini satu yang sekarang dinamain Padmawangi ini Iya. dan kolam gede, telaga gede gitu. Oke,
soalnya kan kolam yang besar lah istilahnya bahasa. soalnya kan saya lihat tadi ada beberapa seperti kolam-kolam kemudian berhubungan dengan air. Memangnya elemen air itu seberapa penting dan berpengaruhnya di Taman Nirmada ini, Pak? Jadi air ini kan sebenarnya sumber kehidupan gitu. Semua setuju pasti Iya. itu. Jadi beliau raja waktu itu dimanapun membuat taman pasti airnya banyak. Nah, jadi air ini rupanya dimanfaatkan juga untuk kepentingan pengairan. Ya, karena saya pikir semua orang tahu ya. Iya. Dulu kerajaan Cakranegara ini adalah kerajaan terkaya. Ya. Nah, jadi kayanya itu dari segi berdagang. Gitu. Jadi dia punya kebun, dia punya sawah semua gitu. Jadi dulunya luar biasa lah gitu. Jadi beliau itu berdagang sampai ke Eropa. Gitu. Panjang tuh Iya, ya Pak jadi ceritanya. dia punya gitu ya. kapal perang 3 kalau tidak salah ya. Sri Cakra, Sri Mataram, sama Sri Ampenan. Oke. Itu dalam sejarah saya pikir sudah ada itu. Oke. Nah kalau misalnya ritual-ritual khususnya gitu Pak, apakah masih dilakukan sampai sekarang di Taman Nirmada ini? Ya kalau sebagian masih sih. Apa masih. aja tuh Pak, boleh dicontohin ya sih Pak? Contoh lah kalau kayak apa mulang pekelem itu, biasanya dilakukan kalau tidak salah ini di Sasi Kelimi. Itu ritual seperti apa Pak? Itu nanti apa namanya dibuatkan sajen, lalu sajen dan sebagainya itu dan berbagai pernak-perniknya dibuang ke kolam itu. Oh gitu. Ya. Dengan tujuan untuk Ya mungkin itu apa ya menyempurnakan lah hubungan antara manusia dan di atas dan itu masih dilakukan caranya sampai seperti sekarang itu, ya? Tapi ada perbedaan nggak sih Pak ritual pada zaman mungkin ya kerajaan tersebut dengan zaman sekarang gitu? Pastilah beda. Pasti beda Ya ya Pak? kalau dulu ritual itu kan dipersiapkan secara bersama. Iya. Kalau sekarang ritual itu lebih condong dipersiapkan oleh uang. Baiklah Pak. Tapi untuk Taman Nirmada ini sendiri, apa bedanya pada zaman kerajaan dan sekarang juga? Saya pikir ini terkait dengan masalah ini ya, apa namanya sinergitas gitu antara keturunan, pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi di sini ini kita ini harus saling menjaga gitu. Tetapi kalau komunikasi sudah tidak ada ya susah juga gitu. Jadi bagian-bagian yang harusnya dijaga keasliannya malah bisa udah hilang keasliannya. Oh gitu Pak? Oh bisa hilang gitu Iya. ya? Oke, mungkin karena alam juga salah satunya. Ya salah satunya seperti itu. Tetapi saya pikir sekarang ada namanya dulu adanya Balai Pelestarian Cagar Budaya gitu. Sekarang ada namanya Balai BPK Pelestarian apa ya? Balai kalau nggak salah kebudayaan lah seperti itu. Oke. Itu sekarang yang memberikan perlindungan itu. Mudah-mudahan dilindungi benar gitu. Oh, benar selalu dilindungi semoga terus-terusan. Tapi Pak, selain elemen air, kita nggak bahas tentang elemen arsitektur. Yang paling penting di Taman Nirmada ini apa sih Pak? Kalau arsitektur ya jelas mungkin di sini kan ada purinya nih. Iya. Ya, jadi di sana itu ada balai gede itu atau sering disebut orang balai loji. Kemudian ini ada balai terang gitu. Kemudian di sana mungkin ada sejenis apa ya kayak kita bilang wantilan lah seperti itu tempat rapat. Tempat beliau rapat dengan para pengikut beliau itu penggawa apa sifatnya gitu. Dan ada puranya di belakang gitu. Oh gitu. Ya. Berarti sebenarnya di Taman Nirmada ini lengkap semua ya Pak? Ya, jadi puri, taman, pura gitu. Iya, benar. Benar. Itu termasuk arsitektur yang paling penting juga ya? Iya, itu dia. Oke. Iya. Tapi kalau menurut Bapak nih, kita melihat dari POV masyarakat di luar maupun generasi-generasi muda, itu bagaimana sih Pak tentang Taman Nirmada ini? Kalau saat ini tentang Taman Nirmada ya mungkin salah satunya kan memiliki nilai sejarah. Iya. Gitu. Kemudian yang lain-lain ya tergantung kembali ke pemerintah daerahnya gitu. Dimanfaatkan untuk kepentingan apa ini karena seharusnya gitu taman peninggalan ini lebih condong dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi gitu. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi itu garda terdepan. Selebihnya mungkin ada fasilitas makan apa mandi dan sebagainya itu kan hanya pelengkap sebenarnya. Tapi lebih ke edukasi yang di depan gitu. Bagaimana dengan objek wisata?
Ya. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak dan pandangan dari masyarakat sekitar sini? Objek wisata ya boleh-boleh saja objek wisata itu disematkan gitu ya pada kaitan dengan cagar budaya ini, tidak ada masalah. Tetapi yang penting intinya satu, di sini harus nyaman kan, Ya, aman dan bersih gitu. tentu itu utama Ini kan- Pak, paling penting. Ini kan jadi tantangan kita bersama ini gitu, Betul, hal-hal betul seperti ini. Kalau kita tidak mampu menciptakan itu ya, saya pikir tidak memiliki arti. Gitu. Ya, betul ya. Jadi untuk melestarikan budaya, cagar budaya itu adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan Iya, juga ya Pak betul. ya. Wah, seru banget obrolan kita. Iya. Saya masih pengen banget ngobrol panjang, tapi Iya. saya mau eksplor sendiri, boleh ya Pak ya? Boleh So ini silakan. kan luas banget, Iya. jadi saya mau melihat beberapa. Ya kita foto-foto gitu. Oke, ya. Makasih ya Iya, Bapak iya, atas makasih. waktunya. Maaf ganggu ya Pak. Siapa ya? Taman Narmada bukan hanya taman. Ia adalah pertemuan antara air dan kekuasaan, antara alam dan keyakinan, antara sejarah dan kehidupan hari ini. Dari konsep air keabadian, kita belajar bahwa manusia sejak dulu selalu mencari makna tentang hidup yang lebih panjang. Bukan hanya dalam usia, tapi dalam warisan nilai. Di antara kolam, pura, dan jejak kerajaan ini, Narmada terus mengalir dan menyimpan ingatan, menjaga keyakinan, dan mengajarkan kita bagaimana masa lalu tetap hidup di masa kini.